Sulaiman, musuhnya Talut, ya, yang menjadi rajanya Bani Israel saat itu adalah Jalut. Kayak kita apa? Dari apa? Dia dari Musa Fir'aunnya. Nah, Jalut itu Fir'aunnya ini. Jalut Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Ya, jadi si Jalut Fir'aunnya zaman Talut, yang di zaman itu ada Nabi Daud. Pasukannya nggak ada yang berani, tapi akhirnya kalah sama orang soleh. Preman pasukan raja kalah orang namanya Daud. Kalau kemarin kan Raja Mesir Malik Aziz Malik Royan kalah sama orang soleh namanya Yusuf. Beda ya. Jadi seakan-akan Hercules tetap aja tunduk juga mengikuti karena kan begitu ya. Preman di kolon ya tetap aja tunduk sama Abuya Kurtubi. Pandeglang kalah tunduk juga Abuya Muhtadi. Pasar Kulit Celongok sebenarnya preman kerajaan sebenarnya kalah aja orang kecil gitu ya. Nah ini kalau di Tenabang sekeras-kerasnya Jilulung dan siapa lagi mengajarin Tenabang. Jilulung nggak ada. Jadi yang kuat apa? Yang berantem sama Jilulung kemarin bahas Yusuf. Nah, Bang Ucup, iya, tetap aja kalau kami nanti mencium tangan, kira gitu kan ya? Kira gitu jawab gambarannya. Dulu ada bunuh, ya, sama Yurbi, ya. Nah ini memang selalu ada jalur Talut dan Daud pada setiap zaman. Ada Malik Qurayan, Malik Aziz dengan Yusuf. Ini cerita yang selalu bersambung. Jadi memang nggak bisa berarti. Ulama jauh dari Jawara, Jawara jauh dari ulama nggak bisa. Berarti memang benar nih, Habib Rizik membentuk ini, Habib Syekh Hasyim Asy'ari membentuk Bangsa dan Ansor, Kiai Ahmad Dahlan membentuk Okam. Jadi atau apa itu dulu Nahdlatul Ulama membentuk Hizbullah, ya. Berarti memang ini sudah sebuah apa? Sunatullah. Iya, mengcopy paste sejarah dari zaman dahulu. Berarti saat ini kudu belajar silat benar aja. Santri kudu belajar silat. Ya, karena memang ini sebuah tuntut ketika pasukan Talut nggak ada yang berani membunuh atau melawan Jalut, yang maju malah Nabi Daud. Ya. Akhirnya Talut minta bantuan kepada Nabi Daud. Akhirnya dibunuhlah Jalut oleh Nabi Daud alaihis salam. Dikasih anak, dikasih kerajaan. Yang di Palestina kan pasukan-pasukan itu ada ulamanya tuh. Oh iya, Syekh Yasin. Syekh Yasin, Syekh Mahfud Nasir Al-Wasihi. Kemudian ya tidaklah berani orang-orang Palestina berperang kalau tidak ada ulama. Nggak mungkin. Jadi yang menguatkan itu adalah ulama. Ulama karena doanya di ulama yang membangkitkan keberanian dari nasihat ulama. Nah ini yang dari dulu kan nggak diinginkan ya, nggak diinginkan oleh aparat di zaman kolonial. Selalu centeng, bahasa dulu Jawara centeng kan main. Centeng itu selalu diadu dengan para ulama-ulama. Kecuali memang model kayak Pitung, Jiim, lagi ya Jampang. Nah kalau yang kayak gitu kan ibaratnya santri yang jadi jawara yang berlatar belakang santri itu yang susah dipecah belah. Maka PDI dan komunis anti sekali dengan pendidikan pesantren dan anti sekali dengan pendidikan agama. Karena kalau orang punya basis atau punya dasar keberanian lalu dia ditanamkan agama, oh itu gila tuh keberanian. Iya betul. Itu ada namanya di dalam psikologi itu yang saya tulis semalam, saya baca. Nah, ada yang namanya patron di dalam hati, itu namanya patron Al-Quran, patron spiritual. Dia garisnya awalnya tipis, tapi bisa berkembang. Awalnya semua dikasih tipis, tapi bisa
menebal dan bisa tertutup. Menebal kalau dia baca Quran, zikir, mendengar nasihat-nasihat agama, itu jadi besar. Garis patronnya itu, garis lurusnya itu yang menyambungkan dari otak ke jantung, dari otak ke jantung, itu namanya patron, dia bersambung. Kalau sering baca Quran, sering zikir, sering dengar nasihat agama, dia akan besar. Makanya jawara itu, kalau dia sering ngaji, ya keberaniannya lebih keras.